Perceraian seringnya kan kita lihat sebagai akhir yang penuh drama dan kekacauan. Tapi, gimana kalau ternyata ada loh semacam kerangka kerja yang dirancang untuk melewati proses sulit ini dengan adil dan tetap manusiawi? Hari ini kita akan coba bedah panduan dari surah At-Talaq yang ternyata menawarkan peta jalan etis untuk sebuah perpisahan. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya relevan buat siapa aja. Saat sebuah ikatan harus berakhir, gimana caranya kita bisa memastikan keadilan dan menjaga martabat semua orang yang terlibat? Surah At-Talaq nggak cuma bertanya, tapi juga menawarkan jawaban yang sangat spesifik dan praktis. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Hal pertama yang ditekankan itu ini, perpisahan itu bukanlah proses yang semrawut atau serampangan. Justru sebaliknya, ini adalah proses yang diatur dengan sangat hati-hati, dengan aturan main yang jelas untuk diikuti. Prosesnya ini dimulai dengan dua syarat yang, krusial banget. Pertama, timingnya harus pas. Talak itu harus dijatuhkan pada waktu yang tepat, supaya si perempuan bisa langsung memulai masa tunggunya dengan jelas. Kedua, perhitungannya harus teliti. Periode ini wajib dihitung dengan cermat. Ini seolah-olah menegaskan ya, keputusan sebesar ini tuh nggak boleh diambil karena emosi sesaat. Nah, jantung dari semua proses ini adalah sebuah periode yang kita kenal sebagai masa iddah atau masa tunggu. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih ini dan kenapa ini penting banget. Jadi, iddah itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar nungguin waktu biar boleh nikah lagi ya. Jauh lebih dari itu. Anggap aja ini kayak jeda yang disengaja. Waktu untuk refleksi, untuk mendinginkan kepala, dan bahkan membuka pintu bagi kemungkinan rujuk atau damai kembali. Dan coba deh lihat, aturannya tuh detail banget, durasinya nggak dipukul rata buat semua orang, tapi disesuaikan sama kondisi si perempuan. Buat yang sudah menopause atau belum pernah haid, periodenya 3 bulan. Tapi buat yang sedang hamil, iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan. Ini kan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan juga kejelasan status anak yang akan lahir. Dan ini nih, ada satu aturan yang penting banget, krusial malah. Selama masa iddah, sang suami itu nggak boleh mengusir istrinya dari rumah. Teksnya jelas banget. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Aturan ini bukan cuma melindungi hak perempuan atas tempat tinggal ya, tapi juga secara psikologis menjaga pintu rekonsiliasi itu tetap terbuka. Oke, jadi setelah masa iddah selesai, pasangan ini sampai di titik penentuan. Dan di sini, aturannya menguraikan dengan sangat gamblang apa saja hak serta kewajiban masing-masing pihak. Mereka ini seperti ada di persimpangan jalan dengan dua pilihan. Jalan pertama adalah rujuk, melanjutkan pernikahan dengan baik. Jalan kedua adalah berpisah, juga dengan baik. Perhatiin deh kata kunci yang sama muncul di kedua pilihan. Apapun jalurnya, kehormatan dan kebaikan harus jadi landasannya. Kerangka ini juga ngelis tanggung jawab bareng-bareng secara spesifik. Misalnya nih, keputusannya harus ada saksi yang adil. Suami harus kasih tempat tinggal tanpa nyusahin. Ada jaminan nafkah buat istri yang hamil sampai melahirkan. Bahkan ada imbalan untuk menyusui anak. Semua ini intinya satu, musyawarah dan perlakuan yang baik, bahkan saat sudah bukan suami istri lagi. Dan prinsip utamanya, sesuai kemampuan. Teksnya sangat jelas. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah dari keluasannya. Dan buat yang rezekinya lagi terbatas, ya mereka memberi sesuai yang Tuhan anugerahkan. Intinya apa? Nggak ada beban yang dipaksakan di luar kapasitas seseorang. Adil kan? Nah, dari tadi kan kita ngomongin aturan praktis ya. Sekarang kita geser sedikit ke fondasi spiritual yang jadi dasar dari semua ini. Karena ini tuh bukan cuma soal hukum, tapi juga soal ujian keimanan. Dan ayat ini, ini benar-benar jantung spiritualnya. Konsep takwa atau kesadaran penuh sama Tuhan, itu jadi kuncinya. Kalau kita punya takwa, kita bakal termotivasi buat ngikutin aturan ini dengan adil. Dan janjinya itu luar biasa. Bagi mereka yang bertakwa, Tuhan akan bukakan jalan keluar dan kasih rezeki dari arah yang gak pernah kita duga. Jadi, disinilah kita lihat pergeseran yang keren banget. Sesuatu yang tadinya kelihatan kayak kewajiban hukum, ngitung iddah, ngasih hak, sekarang berubah menjadi sebuah tindakan iman. Kepatuhan terhadap aturan ini adalah wujud nyata dari tawakal, yaitu kepercayaan penuh dan penyerahan diri pada rencana Tuhan. Di tengah-tengah sulitnya perpisahan ya, teks ini tuh terus-terusan ngasih kita harapan. Ada janji dari Tuhan buat mereka yang mau ikutin prinsip-prinsip ini. Ini pesan tentang adanya kelegaan, tentang adanya cahaya di ujung jalan yang gelap. Dan janjinya itu indah banget. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
Kalimat ini tuh kayak jangkar ya, pengingat bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang menunggu. Ini sumber kekuatan di tengah badai. Jadi kalau kita rangkum, inilah kurang lebih jalur iman yang ditawarkan. Semuanya mulai dari takwa. Kesadaran ini menuntun kita untuk mengikuti perintah ilahi dengan tulus. Hasilnya, kita dibimbing dari gelap menuju terang, dan puncaknya adalah ampunan serta pahala yang besar darinya. Jadi pada akhirnya, semua aturan ini tuh bukan cuma soal prosedur hukum semata, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah ujian karakter. Sebuah ujian yang menuntut kita untuk percaya pada keadilan dan rahmat ilahi justru di saat-saat paling berat dalam hidup kita. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Dalam setiap transisi hidup yang sulit, mau itu perpisahan, kehilangan, atau perubahan besar lainnya, sepenting apa sih punya pegangan atau kompas etis yang jelas untuk menuntun kita? Nah, pertanyaan itu saya tinggalkan buat Anda renungkan. Terima kasih.